Part 3. Terbongkar skema kasus Bank BRI. Apakah mau terbang? Lalu bagaimana terkait mengenai perang dagang Amerika dan dengan Cina? Apakah ini akan berdampak di saham BBRI? Kita akan ungkap ya itu semuanya. Namun topik ini kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari CNBC ya, bahwa untuk saat ini itu pelaku pasar modal khususnya itu lagi kebingungan ya, apalagi mengingat mengenai Amerika dan Cina ini tuh lagi perang dagang ya. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kita akan ungkap itu semua. Nah, kita dapatkan dari tempo.com ya. Ini ditulis pada 18 April kemarin pukul jam 9:30 waktu Indonesia Barat, dan ini ada sebuah kabar positif ya, dari CNBC ya, bahwa ada ambisi besar bos BRI mau bawa laba Bank BRI itu terbesar di Asia Tenggara. Ya, ini apakah ada kabar bagus atau jelek Pak Firman mengenai hal ini? Kita akan ungkap untuk semuanya, dan ada skema yang perlu Bapak Ibu ketahui ya mengenai dari Bank BRI ini. Nah, nanti topik kita kali itu kita akan membahas mengenai ada 3 poin ya. Nah, terkait hal itu, siapa sih yang memborong mengenai saham BBRI Pak Firman, yang memanfaatkan skemanya? Nanti kita akan ungkap ya. Dan skema BBRI ke depan itu seperti apa, dan strategi cara cuannya itu di BBRI bagaimana ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer ya Bapak Ibu ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja ke poin yang utama ya. Terkait mengenai hal ini ya, ketidakpastian ekonomi global khususnya di saham BBRI ya. Ini lagi-lagi Donald Trump ini bikin sesuatu yang heboh ya terkait mengenai dari Cina. Tapi ini itu adalah sebuah skema ya, skema atau kasus bagaimana caranya big money itu memanfaatkan hal ini. Lalu bagaimana dengan retail kayak kita Pak Firman? Ya, pasti kalian akan panic selling dan lain sebagainya. Nah, kalau kita simak, ternyata afiliasi dari Donald Trump ini ya, seperti AK, YU, CC itu mereka justru borong ya mengenai kasus antara Cina dan juga Amerika itu perang dagang. Kenapa mengenai hal ini Pak Firman? Jadi mereka itu, para investor itu ketakutan. Ini takutnya nanti akan dibawa turun lagi atau gimana. Nah, tapi AK dan ini YU ini tuh mereka nggak peduli. Ya, bahkan ya kalau bisa ada sebuah konflik terus. Nah, di sini ya kalau kita ketahui bahwa JP Morgan ya itu mengantongi saham BBRI senilai 13,0 juta lot, dan JC ini 12,09 juta lot ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi nih ya, asing ini justru memborong mengenai dari saham BBRI. Pak, tapi kan ini secara data kok nggak ada korelasinya ya, dan ini mayoritas para investor kita itu khawatiran. Ini takutnya nanti akhir B lagi ya, atau kena trading hal ya, seperti itu. Jadi ya kita langsung rontok ke bawah ya. Nah, sebenarnya mekanisme seperti itu sudah dipelajari ya di perkuliahan, bahwa pola seperti itu pasti ada. Tinggal kita bagaimana caranya
menghadapi situasi kayak gini? Peluang atau sebuah risiko? Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin akan takut lagi, banyak sekali ya, apalagi alumni kami itu mereka sudah tenang ya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah mereka para pemula yang mana mereka itu nggak tahu terkait hal ini ya. Jadi kekhawatiran psikologisnya 100% kena ya. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya bahwa bos BRI ini itu memang mau bawa laba BRI terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita bisa cek mengenai dari saham BBRI ini. Ya, bagaimana untuk laba bersihnya Pak Firman? Ya. Nah, di sini nanti kalian akan terkena skema ya, ya para investor pemula ya yang mungkin baru cuan pertama atau ya baru kayak gini, mereka akan bikin sebuah statement yang mana bikin khawatiran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu disuruh untuk cut loss ya, disuruh untuk buang aja, jangan masuk saham BBRI, masuk di saham-saham yang gorengan aja. Jadi seperti itu pasti akan banyak sekali. Tapi Bapak Ibu ya jangan khawatir, tenang aja, nggak usah di cut loss ya. Kalau tujuan Bapak Ibu itu adalah untuk investasi, di hold aja ya, seperti itu. Nah, di sini ya kalau kita lihat kinerja saham BBRI itu dia naik. Nah, bagaimana ke depan mengenai prediksinya Pak Firman di hari Senin? Itu turun dikit ya. Nah, setelah dia diturunkan, nanti ada sebuah skema ya akan menaikkan di saham BBRI ya. Harapannya adalah di hari Senin sama Selasa itu investor kakap yang belum masuk itu mau masuk, jadi diturunkan dulu. Nah, setelah itu di hari Rabu itu akan diterbangkan. Biasanya seperti itu untuk anomali di saham BBRI ini. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan muncul lagi sebuah pertanyaan, apakah saya dijual dulu atau gimana Pak Firman? Nanti kan mau turun lagi, jadi nanti bisa borong di bawah. Ya, kayak gitu ya. Nanti akan muncul seperti itu. Nah, kalau kita membahas mengenai dari topik yang utama tadi, bahwa Bapak Ibu bisa dilihat ya, kayak JP Morgan sama AK ini itu justru borong mengenai hal ini. Tujuan untuk apa? Untuk take profit nantinya ketika saham BBRI terbang, jadi nanti mereka akan exit dulu ya, seperti itu untuk mekanismenya. Nah, teknik ini itu juga kami kami share ya kemarin di kelas akademi kami atau yang masuk di kelas kami. Mekanisme mengenai hal ini itu mereka saya ajari. Jadi berbeda dengan Bapak Ibu ya, dan juga para haters kami ya yang nggak dukung channel ini. Tapi di situ kalau alumni kami itu mereka menemukan sebuah peluang ya, seperti itu ya, karena diajari alat-alatnya, dikasih tahu mana saham yang bakalan terbang untuk besok, seperti itu ya. Oke, tadi sudah saya ungkap ya mengenai siapa sih yang borong saham BBRI. Nah, bagaimana untuk skema BBRI ke depan tadi ya juga sudah saya ungkap ya. Jadi kayak tim ya, kayak AK, BK, CC dan CB ini satu tim. Nah, biasanya ini afiliasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka kumpulkan. Setelah mereka kumpulkan, nanti ketika ada berita yang bagus-bagus mereka exit dahulu ya. Jadi skemanya seperti itu. Nah, mengenai dari saham BBRI itu kenapa kok kayak AK, BK, CC itu masuk, itu kenapa? Ya karena dari dana ini ya, mengenai dari Danantara ini itu akan mengantongi 67 triliun untuk hilirisasi dan energi. Nah, nanti akan muncul lagi pertanyaannya, apakah Danantara itu nanti akan masuk di pasar saham? Jawabannya adalah mau masuk.
Kenapa? Karena untuk Danantara itu mengelola saham-saham BUMN, ya seperti itu. Nah, nanti di sini juga ada oposisi ya, Bapak Ibu ya, oposisi yang mana mereka itu nggak mendukung kinerja pemerintah, ya, yang di situ mungkin membacanya bahwa negara kita itu korupsinya besar, wah nanti dananya itu akan dikorupsi dan lain sebagainya. Jadi ya negatif thinking terus seperti itu. Nah, menurut Pak Firman bagaimana kalau Danantara ini itu yang sudah saya nantikan bahwa setidaknya kita itu enggak bergantung pada investor asing, ya seperti itu. Melihat para pemimpinnya, salah satu Pak Pandu Saharir itu setelah saya cek ya, acak-acak kemarin ya datanya bahwa Pak Pandu itu dia nggak ada afiliasi dari partai politik, itu aja. Dan untuk pengalaman beliau itu orang yang baik, ya, kinerjanya juga bagus, jadi mereka disuruh untuk mengakumulasi Danantara. Nah, skema itu seperti apa sih Pak Firman? Nah, kita bisa lihat ya untuk skemanya di Danantara nanti yang akan dipraktekkan ini ada beberapa teknik ya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk di saham BBRI, valuasi kemarin itu kecil ya, cuma 440 miliar. Ini sepi Bapak Ibu ya, di sini ini sangat sepi. Nah, biasanya umumnya berapa sih Pak Firman untuk transaksi di saham BBRI itu minimal itu 1,3 triliun. Itu rata-ratanya. Kalau misalkan transaksinya kecil kayak gitu ya isinya para retail. Ya, jadi mereka belum berpartisipasi. Kapan waktunya untuk berpartisipasi? Biasanya akan menjelang corporate action. Ya, seperti itu. Mau itu payment debt, come dividend, terus RUPS, laporan keuangan. Nah, biasanya itu mereka dilakukan ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk terkait mengenai dari Danantara itu bagaimana mekanisme Pak Firman? Katanya di sini mereka akan mengcall apakah saham BBRI itu bakalan terbang. Jawabannya adalah bakalan terbang dengan catatan Bapak Ibu itu adalah tujuannya investasi. Ya, seperti itu. Ya, itu. Nah, terus mengenai Danantara itu dia akan menjadi super holding. Maksudnya apa? Jadi mereka ketika saham BBRI turun itu nanti yang mereka akan pasang di sini. Ya, di 3.620, 3.600. Jadi mereka pasang di bid. Ya, ngebid. Nah, nantinya bakalan dinaikkan nggak Pak Firman? Dinaikkan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak berani ngomong secara umum karena ya takut mengganggu yang punya kepentingan ya. Jadi untuk mekanisme, teknik, dan bagaimana caranya itu di kelas kami saya jelaskan secara detail ya seperti itu. Tapi untuk membaca ini ya kita hanya secara umum aja ya seperti itu. Karena untuk harga saham naik atau turun itu semuanya itu kita bisa pelajari karena ada ilmunya ya. Jadi seperti itu. Next, jadi skema seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait mengenai dari bos besar BRI ya. Ya, statementnya beliau itu siapa sih Pak Firman? Apakah beliau itu Pak Sunarso? Bukan. Ya, ini orangnya. Nah, ini bos BRI terbaru ya, dan kalau Bapak Ibu lihat dari thumbnail ini itu Donald Trump dan Xi Jinping ini tuh melihat ke atas ya. Jadi ini biasanya market itu melihat mengenai kebijakan Donald Trump. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan bahwa karakter Donald Trump ini tuh sudah dibaca para konglomerat. Ya, contohnya kayak Bagali Badi Thohir, Pak Angguan, Pak Franky dan juga Pak Prayogo Pangestu sudah ngerti karakternya Pak Donald Trump. Ya, karena ini adalah sebuah mekanisme dagang dan di kelas kami itu mekanisme ini itu saya ajari mereka ya seperti itu ya. Jadi untuk intinya untuk Donald Trump itu ya seperti itulah ya, usianya sudah tua ya kayak gitu, ada peluangnya ya seperti itu. Oke, kita next ya. Nah,
eh pertanyaan dari Bos BRI ini ya Bapak Ibu ya, Pak Heri Gunadi namanya ya. Nah, nah di sini untuk BRI itu sebagai bank terbesar di Indonesia. Nah, terus bersama Messi menjadi BUMN lembaga keuangan profit terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara di tahun 2030 nanti. Bismillah. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk saham BBRI itu di tahun 2030 itu bisa mencapai berapa? Ya 15.000 lebih. Ya, seperti itu. Dilihatnya dari mana Pak Fran? Ini volumenya loh. Ya. Jadi orang-orang yang investasi di saham BBRI itu masuk. Ya, jadi masuk sembuh. Ya. Dan Donald Trump perang dagang dengan Cina itu ini yang sudah kami tunggu-tunggu. Ya. Kenapa? Pasti nanti investor retail itu ketakutan. Nah, nanti yang akun untuk investasi ini itu ya biasanya saya mainkan. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa manfaat momentum. Ya, itu. Jadi itu skemanya, dan untuk skemanya si Donald Trump dan juga si Jinping itu ini adalah kayak gini Bapak Ibu. Ya, kebijakan. Nah, pada ininya di saham ini ya. Sorry. Donald Trump dengan Xi Jinping ini tuh jadi Amerika ini tuh punya hajat besar. Ya, punya hajat besar yang mana kebijakannya Donald Trump itu setidaknya harus bisa beli saham semurah mungkin. Seperti itu. Nah, kenapa kok dengan Cina Pak Firman? Kenapa enggak di negara-negara lain? Karena untuk Cina ini itu dia negara yang maju sekarang. Ya. Makanya negara-negara afiliasi di Cina ini itu ya teknik dagangnya itu ketahuan sama Donald Trump. Makanya ini lagi perang dagang seperti itu. Impactnya apakah nanti ke Indonesia Pak Usman? Ya, impactnya kena, tapi nggak begitu ngefek untuk jangka panjang. Karena apa? Sudah ada ini. Ya, kemudian seperti itu Bapak Ibu. Jadi di hold aja, nggak perlu khawatir. Dan satu sih kalau Bapak Ibu itu itu tujuannya adalah investasi, nggak perlu khawatir. Ya, begitu. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga. Bagaimana cara cuan di saham BBRI Pak Firman? Ini ada berbagai macam trik dan ada berbagai macam cara. Tinggal sesuaikan passionnya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Berhubung subscriber kami itu mayoritas lebih ke investasi dan juga ke swing, kita ke ranah situ dulu ya Bapak Ibu semuanya ya. Setelah itu nanti ke day trading dan juga untuk scalping. Ya, seperti itu. Oke, terkait mengenai topik tersebut Pak Firman, ya, saya mau investasi, saya mau pengen masuk lagi. Di mana posisinya? Silakan Bapak Ibu itu nanti bisa dicicil ya, ditunggu di harga 3.600 serta di harga 3.500 di arah situ, dan support kuatnya di saham BBRI itu di harga 3460 serta di harga 3360 mengenai dari saham BBRI ini. Nanti akan muncul lagi pertanyaan, Pak Firman, ini saya itu belinya nyicil atau tunggu di supportnya? Ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kelebihannya kalau misalkan Bapak Ibu itu nyicil, kalian akan mendapatkan di harga support manapun. Itu kelebihannya. Tapi kalau kelebihannya Bapak Ibu itu tunggu di harga 3.360, maka apa? Kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Ya. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan passion Bapak Ibu. Nah,
teknik ini itu juga saya ajari kepada alumni kami ya, yang tadinya itu rugi ratusan juta, berapa puluh miliar, ada yang ratusan miliar, seperti itu sudah balik modal ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana Pak Firman? Ada ilmunya di kelas kami ya, seperti itu. Nah, untuk targetnya Pak Firman bagaimana untuk saham BBRI ini ke depan? Silakan Bapak Ibu nanti bisa dijual kalau nggak sabar di 3696, dan di sini ada gapnya juga di harga 3800 serta di harga 3987 untuk jangka pendek di saham BBRI. Kalau Bapak Ibu itu ngehold ya, nanti bisa sampai ke 4389 mengenai dari saham BMBRI ini. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 5492 serta di harga 6450 ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari stok RSI nya dia itu stuck seperti itu. Nantinya untuk ada kebijakan corporate action ya, nanti di tanggal 23 bahwa saham BBRI itu nanti akan di buyback. Biasanya yang buyback itu siapa? Ya investor kakap, yang mana mereka tujuannya adalah investasi, jadi di compounding ya. Jadi seperti itu mengenai dari saham BBRI ini. Nah, untuk dagang hariannya Pak Firman, apakah saham BBRI itu layak untuk beli? Tunggu aja di harga 3598, nanti target jualnya ada di 3660 serta di harga 3730. Jadi melihat respon marketnya, kekuatan saham BBRI itu di mana Bapak Ibu itu bisa memanfaatkan momentum tersebut ya. Jadi seperti itu untuk mengenai dari saham BBRI ini. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai dari saham BBRI ini. Untuk reviewnya yang sudah ditunggu Bapak Ibu, saya mohon maaf ya apabila Pak Firman ini jarang upload ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kalian, requestan kalian nanti tunggu aja, nanti kita akan ungkap semaksimal mungkin ya. Mohon maaf ya, karena untuk kantornya Pak Firman itu lagi di rehab ya, jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang semuanya ya. Tapi satu sisi apakah Pak Firman itu selalu on di grup ya, di alumni kami itu saya selalu on, dan bahkan saya live trading bareng ya dengan alumni kami yang masuk di kelas kami. Dan untuk Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas kami, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti untuk prosedurnya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalian yang pengen masuk di kelas kami, ini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Mei ya, angkatan yang ke-19. Silahkan bisa registrasi. Kita hanya tampung 10 orang saja. Nanti kita akan adakan 8 kali pertemuan. Jadi untuk mendapatkan link ini bagaimana caranya? Bapak Ibu itu hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Jadi seperti itu. Ya, silahkan bisa masuk di angkatan Mei ya, itu senilai 950 ya, namun kita hanya tampung 10 orang. Kita nanti mengadakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi di situ nanti Bapak Ibu diajari dari basic sampai cari saham yang bakalan beggar, serta saham-saham yang mana harus kita beli besoknya akan terbang, dan alat-alat apa aja yang dipakai nanti di kelas itu kami sampaikan ya. Jadi seperti itu. Nah, terus itu Pak Firman, saya pengennya yang dapat rekomendasi aja, boleh. Itu ada level 1, 2, dan 3, itu yang per bulan. Pak, apa bedanya antara level 1 dan juga level 3? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang kalian dapatkan itu semakin tinggi ya. Dan satu sih, kalau di rekomendasi cuma rekomendasi saja. Kalau yang di kelas akademi itu kalian itu mendapatkan materi ya. Jadi seperti itu. Pak, level 4 itu yang apa? Level 4 itu yang per tahun ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa mengambil yang level 4 langsung yang ingin dapatkan rekomendasi dari kami ya. Jadi seperti itu. Begitu Pak Firman, saya nggak mau nanti di bulan Mei, pengennya yang dicepat aja ya. Jadi seperti itu.
kita juga ada yang kelas awal investor pemula. Kalian akan dapatkan sebuah materi secara online ya, meeting bareng dengan saya, nanti rekomendasi selama 3 bulan ya, seperti itu. Nah, terus kalian juga akan masuk di kalau di Pasicuan kelas medium itu kalian akan dapatkan materi secara online, terus rekomendasi selama 1 tahun, dan juga live trading bareng selama 3 bulan ya. Kalau yang kelas awal investor pemula itu cuma 1 kali aja ya, jadi seperti itu. Nah, kalau yang kelas pro itu kalian akan dapatkan ya materi secara online ya, terus live trabar bareng 1 tahun, rekomendasi 1 tahun ya. Bapak Ibu saya dampingi selama 1 tahun, yaitu secara online. Pak Firman, saya pengennya yang selamanya ada nggak? Ada. Kelas prioritas investor pemula 19,95 juta. Kalian akan dapat materi secara online, live trading bareng unlimited, rekomendasi unlimited, sampai benar-benar Bapak Ibu itu cuan secara konsisten. Kalau misalkan Bapak Ibu itu belum cuan konsisten, belum kami lepas ya. Pak Firman, saya pengennya yang offline. Kami juga ada. Jadi Bapak Ibu itu mungkin rumahnya dari Jakarta, Surabaya, Jogja, kita juga bisa ke tempat Bapak Ibu ya. Kalian akan dapatkan materi secara offline, live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun. Rekomendasinya juga sama, mengikuti melekat ya. Jadi seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan Pak Firman, saya pengen yang privat khusus offline ke tempat kalian. Mungkin kalian punya beberapa tim ya, kita bisa ke tempat kalian, nanti kalian akan dapatkan materi secara offline, live trading bareng setiap hari unlimited, dan bagaimana cara situ kembangin aset. Dan di sini mungkin Bapak Ibu yang asetnya di atas ya 5 miliar ya ke atas, ya mungkin bisa ambil paket itu ya. Dan untuk yang di bawahnya ya mungkin apabila asetnya itu di bawah itu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, pengennya yang apa ya, seperti itu. Daripada kalian itu rugi ratusan juta, miliaran, bahkan ketika kalian dagang saham itu nggak pernah untung, silahkan bisa masuk kelas ini tuh bagi yang butuh, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Terima kasih dari saya, selamat malam. Selamat berakhir pekan ya, dan saya ucapkan selamat hari libur ya. Bye bye.